Pagi itu dimulai seperti biasa di rumah Nobita dengan kekacauan. Nobita terlambat bangun, PR matematika belum disentuh sama sekali, dan buku pelajaran berserakan di lantai. Ibunya yang sudah kehabisan kesabaran langsung memarahinya habis-habisan. Nobita hanya bisa menunduk sambil mengeluh dalam hati tentang betapa tidak adilnya dunia. Kesal dan merasa hidupnya selalu sial, Nobita berlari ke kamar dan langsung mengadu pada Doraemon. Ia menangis sambil berkata bahwa semua orang selalu marah padanya, ibunya, guru, Giant, bahkan hidup itu sendiri. Doraemon awalnya menasihati agar Nobita belajar bertanggung jawab, namun Nobita terus merengek. Sampai akhirnya Doraemon mengeluarkan sebuah alat dari kantong ajaibnya. Alat itu berupa sarung tangan penjinak sarung tangan yang jika menyentuh dagu seseorang akan membuat orang tersebut menjadi jinak dan patuh seperti hewan peliharaan. Doraemon memperingatkan bahwa alat ini hanya untuk keadaan darurat dan tidak boleh disalahgunakan. Namun sebelum Doraemon sempat menjelaskan lebih jauh. Secara tidak sengaja sarung tangan itu menyentuh dagu ibu Nobita. Seketika, ibu Nobita berubah sikap, suaranya melembut. Wajahnya tenang, dan ia bahkan menepuk kepala Nobita dengan penuh kasih sayang seperti sedang membelai kucing. Nobita terkejut, lalu berubah sangat senang. Untuk pertama kalinya, ia merasa menang. Melihat efeknya, Nobita langsung meminta izin untuk meminjam sarung tangan itu sebentar saja. Dore, tetapi akhirnya mengalah. Dengan penuh percaya diri, Nobita berjalan keluar rumah. Untuk pertama kalinya, langkahnya tenang dan dadanya membusung. Ia merasa dunia ada di tangannya. Di tengah jalan, Nobita bertemu Giant yang sedang sangat tidak mood karena kalah main bisbol. Melihat Nobita, Giant langsung berniat melampiaskan amarahnya. Ia mengangkat tinju dan berteriak hendak memukul. Namun kali ini, Nobita tidak lari. Dengan cepat, ia menyentuhkan sarung tangan ke dagu Giant. Dalam sekejap, Giant berhenti. Ekspresinya berubah kosong lalu lembut. Ia menurunkan tangannya dan berdiri patuh seperti anjing besar yang jinak. Nobita hampir tidak percaya. Ia tertawa kegirangan. Nobita mulai mempermainkan Giant. Ia menyuruh Giant duduk. Berguling, bahkan menyeret kayu besar seperti sedang bermain dengan kerbau. Anak-anak di sekitar terkejut melihat Giant yang biasanya galak kini patuh sepenuhnya. Nobita semakin lupa diri. Ia menyuruh Giant masuk ke lumpur, bermain kejar-kejaran, hingga tubuh Giant penuh lumpur dari kepala sampai kaki. Saat efek sarung tangan memudar, Giant perlahan sadar akan apa yang terjadi. Ia melihat tubuhnya yang kotor, anak-anak yang tertawa, dan Nobita yang masih tersenyum puas. Amarah Giant memuncak, namun Nobita sudah keburu kabur pulang. Malam itu, Giant tidak tidur nyenyak. Rasa malu dan marah bercampur jadi satu. Ia bersumpah akan membalas Nobita. Keesokan harinya, Giant datang dengan wajah murka. Nobita awalnya santai sarung tangan penjinak masih ia pakai. Saat Giant mendekat dan hendak menyerang, Nobita langsung mengayunkan tangannya ke dagu Giant. Namun, tidak terjadi apa-apa. Ternyata Giant sudah mengantisipasi. Ia menutupi dagunya dengan kain tebal yang diikat kuat. Sarung tangan penjinak tidak bekerja. Giant tertawa sinis, sementara Nobita membeku ketakutan. Nobita lari sekuat tenaga, dikejar Giant yang mengamuk. Ia berteriak minta tolong, hingga akhirnya masuk ke rumah dan bersembunyi bersama Doraemon. Giant mengancam dari luar, berjanji akan membalas perlakuan kemarin berkali-kali lipat. Doraemon akhirnya marah pada Nobita. Ia menjelaskan bahwa alat ajaib bukan untuk memuaskan ego atau mempermalukan orang lain. Karena keserakahan Nobita, keadaan justru menjadi lebih buruk. Merasa bersalah dan takut, Nobita akhirnya menyadari kesalahannya. Dengan saran Doraemon, ia memutuskan menghadapi Giant secara jujur. Ia menemui Giant, mengembalikan sarung tangan penjinak,
dan meminta maaf dengan tulus atas perlakuannya. Giant awalnya masih marah. Namun melihat Nobita yang benar-benar menyesal dan berani bertanggung jawab, amarahnya perlahan mereda. Giant menggerutu, tapi akhirnya memaafkan Nobita tentu dengan syarat Nobita tidak mengulanginya lagi. Cerita berakhir dengan Nobita kembali ke rumah, mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Bunyedang, kali ini tanpa alat ajaib, dan tersenyum bangga melihat perubahan Nobita. Doraemon hanya menghela napas sambil berkata, "Alat ajaib memang bisa mengubah orang lain, tapi yang paling penting adalah mengubah diri sendiri."